Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Mas Yono, alhamdulillah untuk pertemuan perdana di rumah beliau ya. Mudah-mudahan ini awal yang baik nanti Mas Yono ya. Kedepannya yang hadir pada malam hari ini nanti jadi perintis ya berdirinya kelompok Rumah Inspirasi di Kampung Dukti Endah ya. Pak Adi Ratna ini yang nggak kenal lelah bolak-balik RH ya, karena beliau ngajar di Ma'arif ya, hampir kalau habis ngajar beliau mampir ke rumahnya. Kapan Rumah Inspirasi mau dibentuk, kapan mau dibentuk. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul di kediaman Mas Yono. Mudah-mudahan nanti kelompok Rumah Inspirasi ini bisa terbentuk dengan kepengurusan yang solid ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang ini bisa kita banggakan ini saya masih ingat ini dua orang yang bolak-balik ke rumah ya. Kadang-kadang mungkin karena waktu di rumah saya ngasih penjelasan nggak paham itu pas di lapangan tanya lagi gitu kan, tapi semangatnya luar biasa itu kan. Ini juga saya nggak kepikir kalau mau hadir di sini juga ini, alhamdulillah ini itu juga nanti mudah-mudahan ya bisa jadi perintis ya, nggak cuma dua ibu-ibu. Kalau di RE nanti ada sekurang-kurangnya 20 ibu seperti itu, insya Allah nanti bisa membantu meningkatkan pendapatan bapak-bapaknya nanti insya Allah. Bapak-bapak sekalian, calon anggota pengurus Rumah Inspirasi yang saya hormati, ini Pak Muji ini saat pencalonan kemarin ini ketua pemenangannya ini langsung juga ini juga saya daulat untuk selalu menemani saya nih kalau saya keluar malam itu yang menemani ya. Kalau sendirian kalau di jalan ada yang menghadang itu yang suruh keluar duluan nanti gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan ya, ini ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian termasuk ya masuk dalam golongan orang-orang yang menghantarkan saya untuk menjalani takdir saya di 2024-2029 ya. Kenapa saya katakan seperti itu ya? Kalau tadi saya sempat cerita dengan teman dari Kota Gajah, terus kemudian cerita dengan istri, kilas balik perjalanan dari mulai mau pencalonan sampai hari ini. Ini kayaknya kalau Allah itu nggak memperjalankan saya, kalau Allah itu nggak membersamai saya, kayaknya nggak mungkin saya itu bisa jadi boro-boro jadi dewan, jadi caleg, kayaknya nggak mungkin. Jadi ini semua karena kalau bahasa saya ini Allah ini kan. Jadi kalau saya sembunyi itu kan itu langsung ditarik keluar. Jadi kalau ada DPD datang saya mengelak, ditarik lagi keluar. Dengan kata lain mungkin dapat disimpulkan Allah yang memperjalankan saya, Allah yang membersamai saya sehingga saya bisa jadi caleg ya, dan nggak kebayang ya bisa kepilih. Bahkan ada orang yang lapor ke saya, mungkin lapornya itu setengah manas-manasi. Pak Arman, orang-orang itu nggak percaya. Kalau sampai itu jadi, jangan-jangan sampai itu cuma bombong sama relawan, ngedeng-ngedeng relawan. Nggak percaya. Saya jawabnya nggak marah, nggak. Jangankan sampai, jangankan mereka. Saya sendiri nggak percaya kalau saya ini jadi itu kan. Sebelum saya dilantik saya nggak percaya kalau saya ini jadi. Kenapa? Nah,
Jadi kita nggak perlu marah ya, kita nggak perlu uring-uringan dengan orang-orang yang ngomong seperti itu ya. Hal yang sangat wajar manusiawi kalau mereka mengatakan seperti itu, karena yang pertama, kalau lihat siapa yang jadi saat ini, mereka yang punya duit banyak. Saya istilahkan calon-calon yang diturunkan oleh semua partai di 2024 kemarin itu mungkin kelasnya raja hutan ya. Sedangkan Pak Karman itu kelinci gitu kan. Makanya karena saya kelinci lawannya raja hutan ya, saya keluarnya malam hari. Ya. Kalau keluarnya siang hari terkam sama mereka gitu kan. Nggak ada banner, nggak ada gambarnya Pak Karman. Bahkan sampai ya kalau orang-orang terdekat saya termasuk anak istri saya itu tahu gitu, saat mengawali pencalonan itu nggak punya duit. Untuk daftar itu partai yang ngasih dana itu kan. Jadi ya udah, kalau bahasa terakhir, kalau memang minta tolong ya saya siap bantu, tapi saya nggak mau keluar dari rumah, urusin sama partai. Begitu nama saya sudah keluar sebagai calon ya, dengan nomor urut 2, saya berpikir kalau saya berdiam diri, partai sudah ngeluarin dana yang dikeluarkan itu di luar dari kader-kader, alangkah teganya saya ya, sudah dibiayai nggak gerak, alangkah celakanya saya kan sudah didanai dengan dana patungan, saya nggak mau gerak. Kemudian saya ngomong, ngumpulin teman-teman termasuk ini yang selalu hadir, termasuk Pak Adi ya kan, bisa sampaikan saya jadi calon bukan kehendak saya, Allah yang mutus saya, Allah yang mencalonkan saya. Bahkan saya katakan Allah yang memaksa saya untuk jadi calon anggota dewan. Sampai saya ngomong, kalau memang Allah mentakdirkan nanti 2024 saya jadi anggota dewan, tentunya Allah sudah punya cara untuk memenangkan saya. Kalau memang jadi dewan harus dengan duit, walaupun sekarang saya nggak punya duit, Allah saya angkat jadi bendahara saya, dan pasti Allah akan ngasih duit. Makanya ini di luar nalar, tapi ini cerita asli ya. Nggak punya duit, tapi kalau memang butuh sesuatu ya, butuh bibit misalkan, saya cuma ngebel dari Metro, kirim bibit 1.000, kirim bibit 2.000, kirim baju gitu kan, nggak punya duit. Sampai saya tanya sama istri ini, kepikir nggak, kepikir apa Pak? Lah pesen bibit semua akeh, walaupun taruhlah 10.000 satu batang, kalau pesennya 2.000 kan udah 20 juta kan ya. Walaupun baju misalkan kalau beli banyak misalkan 35-40 ribu ya, kalau pesennya 1.000 kan ada angkanya kan. Mikir orang duitnya kok itu, nggak kepikir Pak. Terus tapi biasanya bapak misalnya pergi kok oleh duit, istri juga yakin kalau saya pesen pasti nanti dapat duit entah dari mana. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian ya, di akhir pertempuran ya, kalau memang harus dengan duit pasti nanti Allah akan ngasih duit. Itu duit dibagi di penghujung untuk uang saku itu pagi-pagi masih nisa sekitar 50-an juta. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sengaja kami sampaikan di mukadimah kita pada malam hari ini untuk mengasih penguatan kepada kita. Kalau kita menempuh ya jalan kebenaran ya, kalau kita berjalan di jalan kebenaran, insya Allah kita nggak usah ragu, nggak usah was-was. Kalau semua ikhtiar sudah kita lakukan, insya Allah itu Allah akan membersamai kita. Jadi jangan sekali-kali sambat termasuk golongan orang-orang yang ragu. Kalau memang ini sudah benar ya jalani. Cuma yang perlu sampai pahami semua, jangan kita berpikir saya ngikuti jalan yang benar kok susah. Jalan benar itu memang nggak mulus ya, banyak onak dan duri ya. Kalau bahasa saya, mudah-mudahan sama istri
dengan jadi caleg ini yang pertama, kemudian nanti kalau terpilih jadi anggota dewan ini bisa jadi asbab ya. Saya besok bisa masuk surganya Allah. Sebentar sama itu kan, itu yang pertama. Dan saya bisa mengajak sebanyak-banyaknya teman untuk masuk ke sana itu kan. Jadi sama istri sore tadi menjelang maghrib ngobrol sederhana. Jadi ya evaluasi ke belakang gitu kan, Pak. Memang kalau kita berbuat baik ya, berbuat baik itu kita ada pamrih ya, pamrih dengan manusia ya. Mungkin kita akan berhenti berbuat baik ya. Kayak contoh misalkan ya, kalau nyalon itu dalam rangka pamrih ya, mungkin saya udah nggak mau nyalon lagi itu kan ya. 2014 buat saya banyak habis misalkan, 2019 kita udah terjun bahkan semua habis ya. Itu kalau memang pamrih ya, kita mungkin 2008 nggak mau nyalon lagi. Hanya jadi dikasih motivasi sederhana. Ya, mumpung ini jadi dewan atas kehendak Allah, maksimalkan selagi kita mampu untuk menebar kebajikan ya, dimanapun kita berada. Yang pertama, kalau masalah urusan nyari suara 2029 jangan dipikirin. Ini nanti saya akan cerita untuk menanam kebaikan ya, kita nggak usah hitung-hitung. Jadi kita hadir di sini dalam rangka ayo bareng-bareng ya, di bawah komando ya, saya di depan ya, saya akan membantu nanti merealisasikan yang kemarin sudah saya sampaikan saat saya kampanye. Itu kalau Bapak Ibu masih ingat, itu di Facebook dulu saya punya 2 program utama ya. Program yang pertama, saya akan membesarkan UMKM yang ada di bawah binaan saya. Melalui apa? Melalui kelompok-kelompok yang di 2014-19 sudah dibentuk, dan kelompok-kelompok baru yang sedang dan akan dibentuk. Jadi ini sudah dalam rangka memenuhi itu janji yang pertama, membentuk kelompok, membina kelompok, dan mencarikan orang tua asuh dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di tingkat kabupaten saya jadi anggota dewan, saya jadi wakilnya sampean. Jadi di kabupaten berarti saya orang tua asuhnya sampean. Di provinsi kemarin ada Mas Gopur juga terpilih, alhamdulillah. Kemarin hari Minggu ya, saya silaturahim ke tempat Pak Junaidi Auli. Pak Junaidi Auli juga jadi DPR RI. Jadi tugas saya nanti mencarikan orang tua asuh di provinsi Mas Gopur, di pusat Pak Junaidi Auli. Dalam rangka itu kemarin saya sudah silaturahim tempat Bang Jun. Alhamdulillah jadi campuran Pak Adi, ngobrol 2 jam. Walaupun saat habis saya laporan, saya diomel-omelin, saya dengerin ya, saya ngaku salah gitu kan ya. Dan pokoknya kalau sudah ngaku salah itu orang udah luluh gitu kan. Jadi kalau saya ngelawan nggak dapat mobil itu kan. Pokoknya saya ngaku salah. Makanya saya ngadep ke sini, mudah-mudahan di 2029 nggak terulang lagi Ustaz. Kita pas makan siang ya, ngobrol. Saya sudah mulai jalan Ustaz, turun ke kampung-kampung yang ada suara saya. Kelompok itu mau saya benahi lagi. Terus kelompoknya ya, saya terapkan 2 syarat. Ini sekalian nanti ya, kelompok yang sampai bentuk itu syaratnya cuma 2. Ngomong itu apa tuh syaratnya? Syarat yang pertama Ustaz, kalau di depan orang DCI, kalau ada sampai punya anggota kelompok, kalau depan duluin ya dapat duit kadok duluan, itu repot itu kan, itu bubar kelompoknya. Jadi kalau di depan orang DCI nggak dulu, kalau di belakang nggak dulu. Jadi nanti sampai kalau kira-kira nanti ada anggota kelompok yang di belakang gaduli itu dalam artian jadi provokator misalkan, putus aja. Kita pengen besar kok ya, kalau untuk ngurusi orang-orang yang seperti itu nanti habis energi kita kan. Yang di depan duluin,
kalau ikut itu nanti dipolitisasi gitu kan. Itu udah dulu itu kan, ya belum dijalani udah ngomongnya udah jauh ke depan. Itu Ustaz syaratnya. Saya udah mulai jalan dari kampung ke kampung, gitu. Terus nanti saya punya harapan nanti 2029 nanti kelompok-kelompok yang sudah kita bina itu jumlahnya itu banyak dan nggak seperti periode yang kemarin. Karena kemarin sempat terputus 5 tahun saya nggak jadi anggota dewan, itu kelompok-kelompok itu terputus, terputus itu kan. Jadi ini yang program pertama, membentuk, kemudian membina, mencarikan orang tua asuh atas kelompok-kelompok yang ada. Malam hari ini dalam rangka memenuhi ini janji yang pertama, membentuk kelompok, ya, kemudian nanti membina, mencarikan orang tua asuh dari tingkat kabupaten hingga pusat. Ini malam hari ini yang diundang berapa Pak Haji? 22 ya. Jadi 22 anggota ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi masuk kelompok rumah inspirasi ini nggak ada paksaan ya. Jadi kelompok ini dibuat dalam rangka atau tujuan utamanya untuk pemberdayaan ekonomi sampai semuanya. Terus kemudian nanti ini setelah ngumpul nanti silakan nanti sampai diberikan kebebasan untuk menentukan ya ketua, sekretaris bendahara ya, sekretaris bendahara. Terus kemudian nanti juga jangan langsung berpikir wah ini malam ini sudah dibentuk kelompok, nanti minggu depan dapat bantuan. Salah satu contoh kelompok-kelompok yang kita bina di 2014 ya. Biasanya dia akan cerita ya pengalaman dia bentuk kelompok dan kapan ya setelah bentuk kelompok itu dapat bantuan itu kapan gitu kan. Dan nanti ada setelah dibentuk kelompok bukan berarti nanti sampai diam, karena kelompok-kelompok itu nanti misalkan saya di Budraman ada misalkan 28 kelompok, ini bantuan tahun ini misalkan ada info dari BI misalkan untuk 10 kelompok. Yang punya kelompok aja belum dapat bantuan, belum tentu dapat bantuan semua, apalagi yang nggak punya kelompok. Jadi kalau 28 bantuan cuma 10 kan 10 kelompok. 10 kelompok nanti diseleksi mana kelompok-kelompok yang produktif. Jadi kalau bahasa BI sederhananya seperti ini. BI itu nggak mau ngasih bantuan ke kelompok-kelompok yang belum siap terima bantuan. Sebagai contoh, kelompok ini solid, tapi begitu dapat bantuan pecah belah. Karena terkadang orang-orang kita itu kalau udah kalau susah itu bisa kompak, tapi kalau udah mulai ada sesuatunya udah mulai sikut-sikutan, nah, itu kan ya, mulai sikut-sikutan. Makanya itu nanti butuh pembinaan, kemarin di RG ya, di Kota Gajah, terus kemudian di RO ya itu udah disepakati setiap 3 bulan sekali sampai itu wajib ngumpul. Kumpul seperti ini, nanti itu ada daftar hadir, agenda yang dibahas itu apa, itu nanti untuk laporan ke BI kalau pas kita ngajuin bantuan yang pertama. Kemudian yang kedua, agenda-agenda seperti itu juga nanti kalau saya sudah dilantik, saya bisa ini misalkan Pak Ketuanya di RE pengen menghadirkan kepala dinas peternakan, saya bisa ngundang. Bahkan kalau kelompok-kelompok ini nanti jumlahnya disebut raman banyak, kelompok-kelompok pengen temu bupati, saya bisa ngundang bupati. Kalau disebut raman misalkan ada 50 kelompok, kalau diundang 3 udah 150, saya ngundang bupati, bisa. Silakan sampai nanti nyampaikan aspirasi kepada bupati, saya sebagai saksi. Kalau udah seperti itu nanti saya tinggal datang ke kantor bupati, itu kemarin yang diminta oleh kelompok-kelompok sebut raman seperti apa. Jadi ini tujuan kelompok seperti tujuan kelompok. Tapi kalau sampai nggak punya wadah susah. Jadi nanti
setelah nanti dibentuk kepengurusan, ini malam ini di tempatnya Mas Yono. Nanti kalau 3 bulan ke depan, Juni, Juli, Agustus ya, nanti bisa tempatnya Pak Adi Ratna. Nah, nanti setelah itu silakan nanti ditunjuk kembali. Nah, kalau 22 anggotanya, berarti kalau 3 bulan, 22 kali 3, 66 bulan baru ketempatan. Jadi kalau kemarin kan yang ketua-ketuanya misalkan Pak Mas Yono ini malam ini, nanti pertemuan kedua tempat Pak Adi Ratna, pertemuan ketiga tempat beliau itu kan ya, pertemuan bulan berikutnya nanti tempat siapa nanti silakan diatur seperti itu. Kemudian program yang kedua, tadi program pertama membentuk, membina dan mencarikan orang tua asuh. Ini sudah nanti kita laksanakan pada malam hari ini. Program yang kedua di 2014-19 saya punya program-program yang dinilai oleh Partai Keadilan Sejahtera, dinilai oleh masyarakat itu bagus. Makanya program itu akan kami lanjutkan. Ini saya jungkir dari yang paling bawah ke atas. Yang pertama program jemput sakit untuk berobat. Kayaknya program ini sederhana. Saya nggak akan sakit, nggak butuh program itu. Tapi kalau pas kita ngalami ujian sakit seperti itu, keluarga kita ngalami ujian seperti itu, ini program ini jadi sangat-sangat berguna. Ya. Jadi program jemput sakit untuk berobat nanti ini khusus untuk anggota-anggota kelompok ini kan ya. Kalau misalkan nanti sampean, keluarga sampean, saudara sampean tengah malam jam 1 malam itu ternyata sakit, nggak punya duit misalkan sama sekali, di Facebook waktu kampanye Pak Kamal menyampaikan boleh datang ke rumah, kalau di rumah pintunya gemboknya sudah ditutup bisa lompat pagar gitu kan. Pak, ini kritis misalkan harus ke rumah sakit. Dan alhamdulillah ini rupanya program ini diridhoi oleh Allah ya, Allah ridho ya, dipermudah, belum dilantik, lobby dengan Bang Jun walaupun sempat diomelin, itu dibawa dikasih mobil ambulan masih baru gitu kan ya. Tadi sudah ada yang Ryan tadi, ada yang sakit bawa mobil itu gitu kan. Jadi silakan nanti kalau misalkan ada keluarga yang sakit dan sebagainya, itu bisa menghubungi Pak Ade yang di RR, nanti Pak Ade yang ngurusi di sana. Kalau memang supirnya nggak ada, Pak Ade juga bisa nyupir nanti seperti itu. Jadi program jemput sakit untuk berobat ya. Nanti kalau Pak Karman sudah dilantik, bagi yang memang nggak punya duit, nggak punya BPJS, nggak punya, bahkan mungkin KTP-nya sudah mati, kakaknya belum jadi, bawa aja. Tapi nanti kalau sudah dilantik, nanti kalau sekarang belum berlaku ini kan ya. Kalau sekarang ke sana ini siapa, ini belum tahu mereka itu kan ya. Tapi kalau sudah dilantik nanti bawa ke rumah, nanti ya entah bagaimana caranya, yang seperti itu dibawa ke rumah sakit, pulang bawa BPJS-nya nggak bayar nanti, nah, seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian program yang kedua ini kalau yang tadi dikatakan Pak Adi, mobil ambulannya itu ada di LPK Yudakara itu kan ya. LPK Yudakara itu bagian dari cabang rumah inspirasi bidang pekerja, karena rumah inspirasi kita kan rumah inspirasi masyarakat, pekerja, petani, peternak, dan nelayan. Jadi ketua bidang pekerjanya itu Pak Firmanto ya. Nah Pak Firmanto punya LPK Yudakara. Kemudian kemarin saya juga udah komunikasi dengan perusahaan tempat naungan LPK Yudakarya ya, PT Ramsi ya. Ini PT Ramsi nanti juga mau datang ke Lampung membantu program kita ya. Jadi di LPK Yudakara nanti ada pemberdayaan ekonomi nanti di situ, termasuk ini rencananya ini kan mau ya ternak sapi, pengembangan sapi, kerjasama antara rumah inspirasi dengan PT Ramsi. Nanti juga ini akan melibatkan kelompok-kelompok nanti yang kira-kira nanti bersedia nanti itu kan, di bidang pekerja. Terus kemudian di 2014-19 itu kemarin ada industri sabun cuci piring ya, di piring.
ini 5 tahun Pak Karman nggak jabat, nyari bahan itu juga susah rupanya. Jadi dulu itu Pak Karman kan kerjasama dengan Unila, jadi pembuatan sabun cuci itu kerjasama dengan laboratorium teknik Pak Unila ya. Rencananya nanti akan saya buka kembali, saya sudah ngomong sama Pak Muji, nanti beliau nanti yang bertugas untuk pengadaan bahan bakunya nanti kan. Ya nggak banyak, mungkin butuh modal dasar sekitar 20-an juta itu sudah cukup Pak Muji nanti kan. Jadi saya lihat Pak Muji dompetnya gede, banyak duitnya, rupanya duit korbanan, suruh untuk beli bahan baku dulu duit korbanan katanya. Nanti beliau, dan rencananya nanti ini lewat Rumah Inspirasi nanti itu ada program isi ulang sabun cuci piring. Kalau yang ada sekarang kan isi ulang air minum ya, isi ulang air minum yang seperti Pak Adiro itu bukan isi ulang ya. Tapi ini isi ulang sabun cuci piring ya. Nanti diawali dari kelompok-kelompok kita nantinya. Nanti kalau memang Bapak Ibu sudah merasakan bagaimana hematnya menggunakan sabun buatan kita, nggak usah disuruh beli sendiri gitu ya. Ini yang program kedua yang akan kita lanjutkan di periode 2024-29. Terus berikutnya program lumbung pangan ya. Lumbung pangan ini nanti rencananya setiap kelompok akan kita wajibkan punya lumbung pangan. Jadi setiap kelompok nanti diwajibkan punya lumbung pangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi jangan berpikir wah enak amat Pak Karman mewajib nih lumbung pangan tiap kelompok. Jadi kita mewajibkan juga ada konsekuensinya. Ya. Misalkan sampai nanti misalkan buat lumbung pangan 22 anggota itu misalkan dapat tabungan misalkan simpanan pokok misalkan 10 juta misalkan ya. Kalau sampai 10 juta nanti Pak Karman juga nabung 10 juta. Ya, kan? Jadi bukan berarti Pak Karman mewajibkan nggak ini, kalau sampean 22 nabung 10 juta, Pak Karman sendiri nabung 10 juta, belum Mas Kopur, belum Pak Jul. Nah, nanti lumbung pangan yang ada nanti ini akan benar-benar kita manage dengan baik. Ya. Yang 2014-19 yang di manajemen dengan sederhana aja udah bagus, apalagi nanti kalau kita manajemen dengan baik ya. Bahkan saya udah ngomong sama Bang Jun, kalau lumbung pangan yang ada di kelompok-kelompok yang kita bina itu sudah bagus ya, itu nanti akan kita merger nanti. Jadi lumbung pangan di Seputiraman misalkan ada 50 kelompok, ada 50 lumbung pangan, satu lumbung pangan misalkan punya dana 100 juta kali 50 sudah berapa Pak Adi? 5 miliar. 5 miliar nanti saya bisa buka pintu BI untuk menunjukkan pinjaman sampai 15 miliar. Saya punya harapan Bapak Ibu sekalian, dengan lumbung pangan yang kita kelola nanti, ini nanti akan jadi solusi untuk sampean semua ya. Ini kalau pas musim tanam ada yang biasa pinjam kur BRI, ada ya, ke BMT ada juga ya. Saya punya impian ya, dan ini ya bukan mengada-ada ya. Kalau ini memang nanti dijalankan, ini bisa real. Harapan kami nanti lumbung pangan yang ada ini jadi solusi sampai semua saat musim tanam ya, saat musim paceklik pinjamnya nggak ke BRI tapi ke lumbung pangan. Dan konsepnya ya, ini benar-benar kalau kata Coach Fahmi itu orang dari Jakarta yang dulu sering dampingi Pak Abdul Hakim ya. Konsep saya ini ya, ini sebenarnya kata beliau itu kan ini brilian sekali kata beliau. Ini konsep ini kalau dijalankan, ini benar-benar bisa menghilangkan sistem riba yang selama ini digaung-gaungkan oleh para ulama, para ulama tokoh agama yang ada di Indonesia. Dan jangan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
pinjam bank walaupun bunganya sedikit itu riba. Tapi kalau kepepet, kalau nggak pinjam bank nggak ada yang pinjamin ya, akhirnya ya karena kepepet boleh diperbolehkan pinjam ke bank. Tapi dengan konsep lumbung pangan nanti ya itu nanti benar-benar bebas dari riba. Kayak contoh misalkan Pak Adi Ratna, misalkan nanti di adi-adinya kan nanti ada pinjam 1 kintal misalkan, itu kan gabah 1 kintal gabah kering lumbung kalau 1 kilonya 5.000 berarti kan 500.000 pinjam 1 kintal. Nanti saat musim panen mulangi tetap 1 kintal, cuma beliau wajib nabung karena minjem itu misalkan berdasarkan kesepakatan 10 kilo ya misalkan. Jadi ada namanya tabungan khusus. Jadi kalau minjem nanti kalau mulangin dia wajib nabung. Itu di Kampung Ramah Utama ya. Dulu 5 kintal, sekarang sudah jadi 32 ton. Padahal sudah dibagi sama anggotanya ya, ada SHU, terus kemudian sudah beli taruh 2 pelong, sudah beli kursi 100, sudah bagi SHU, kemarin dibongkar saat mau pemilu 32 ton. Di lumbung pangan itu mereka sudah nggak pinjam ke BRI, nggak pinjam ke BRI. Nah, ini lumbung pangan ini karena dinilai bagus oleh partai dan masyarakat juga menganggap ini penting ya, hanya ini di periode kedua ini kami lanjutkan kembali. Nanti silakan ini kami wajibkan, tapi kalau bahasa di fikihnya itu pardu kifayah ya. Kalau 50 lumbung pangan itu ya wajib, kalau sudah ada lebih 50%-nya, misalnya 50% yang sudah buka lumbung pangan ya, yang lainnya nggak buka ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai nggak mau buat lumbung pangan ya sampai rugi. Ruginya apa? Ya tadi kalau nabung sampai punya tabungan 10 juta ya, saya nanti nabung atas nabungannya 10 juta, terus kemudian nanti Mas Gopur 10 juta, Pak Junaidi juga 10 juta, dari kami itu udah 30 juta, jadi sampai punya tabungan 40 juta. Nah, kalau sampai nggak mau ya ya berarti ya kami nggak nabung di sini kan itu kan. Nah, makanya pardu kifayah, jangan sampai 50 kelompok nggak ada yang mau gitu kan. Terus berikutnya yang juga akan kami lanjutkan di periode yang kedua ini itu terkait dengan minimarket kampung ya. Minimarket kampung ini sebenarnya juga bagus ini kalau dikelola dengan baik, di manajemen dengan baik. Di 2014-19 pada Pak Karman itu ada 50-an minimarket kampung yang sudah dibentuk ya. Tapi lagi-lagi ya orang kita itu kalau nggak diketati ya, kalau bahasanya dikasih hati itu jalur repelo gitu kan ya. Itu dikasih modal, seperti dikasih modal itu kan ya. Dikasih modal di ini dibina ini ya. Tapi ya lama-lama ya, barang-barangnya habis, duitnya nggak balik. Jadi sebenarnya kan dikasih barang lengkap itu kan, nanti kan itu nggak boleh namanya minimarket kan nggak boleh utang-utangan kan ya. Barangnya habis harusnya ada duit. Nggak taunya barangnya habis, duitnya habis, nggak berani datang ke rumah lagi. Nah, ini nanti juga yang mau minimarket kampung sederhana nanti juga akan kita buka kembali. Ini juga membuka lapangan kerjaan untuk kita semuanya. Terus yang berikutnya itu kemarin kita waktu sebelum pemilu didatangin oleh tim dari BI, ada namanya bank sampah. Nah, bank sampah ya. Jadi bank sampah itu ya sampah-sampah rumah tangga kita ya. Nanti dikumpulin. Nah, syaratnya memang kita harus punya tempat gitu. Kalau memang nanti itu sudah memenuhi tempat sesuai dengan kriteria BI, itu juga ada bantuan dari sana ya. Bantuan mobil operasional, bantuan dana untuk beli sampah, terus kemudian dibeli juga sama mereka ya. Jadi barang-barangnya dibeli ya. Jadi sampah-sampah kemarin kita sudah kasih daftar harganya, bahkan sampai pecahan piring, pecahan botol juga diambil sama mereka itu kan. Nah, itu nanti silakan nanti
Itu nanti kan di momen-momen pertemuan bulanan nanti silakan sampai bahas nanti kan. Kalau kira-kira nanti ada yang tertarik, ini kan ketua rumah inspirasinya kan Pak Adi Lampung Tengah, nanti lapor sama beliau. Jadi kalau di RE harapan kami karena ketua rumah inspirasinya ada di sini, kalau kalah dengan kampung lain ya kebangetan. Pak Adi RH juga, Pak Karman ada di sana ya, Pak Karman ketua rumah inspirasi pusat kan gitu kan. Pak Muji ada di sana gitu kan. Duitnya untuk beli sapi itu kan, untuk beli sapi, kemudian 5 tahun sampai dapat punya 11 ekor sapi. Waduh, alhamdulillah sebagai syukur jual satu laku 10 juta, saya bantu 1 juta untuk masjid. Jadi yang untuk sampai 2014-19 itu ada program ya rekreasi sebenarnya, represi gitu kan, silaturahmi. Nah, temanya kan silaturahmi, represi, ya sama ya jemput takdir ya, bawa proposal gitu kan. Jadi dulu ada program setiap di awal tahun ya, paling lambat bulan Maret kita siapkan bis ya kita ke Senayan ya. Mas Kadimin mungkin nggak kepikir kalau nggak ada program ini kapan saya bisa masuk ke Senayan, ke ruang paripurna DPR RI misalnya. Dengan program ini saya bisa masuk ke sana nanti ya. Jadi kita nanti berangkat dari sini ya, itu mampir ke provinsi, ke DPR provinsi. Sudah ada yang pernah masuk ke DPR provinsi? Belum ya. Nanti kita masuk ke sana, di sana nanti diterima oleh fraksi PKS, nanti di sana kita minta program apa yang bisa disebut di sana. Kepala dinas misalkan PUPR misalkan nanti sampai bisa ngomong jalan RE yang bobrok itu misalkan dan seterusnya itu. Terus dari DPRD provinsi nanti kita ke pusat. Biasanya nyampe ke Jakarta sana itu jam 3 pagi hari, kita langsung ke Istiqlal terlebih dahulu ya. Nah, rekreasi religius di Masjid Istiqlal ya, sambil kita lihat keindahan Masjid Istiqlal, sholat subuh di sana, makan mandi di sana. Habis itu pagi hari depan Istiqlal kan ada Monas. Nah, kita ke Monas dulu gitu kan. Jadi habis dari Monas nanti jam 11 siang diterima di DPR RI. Di DPR RI silakan. Saya buka acara, nanti saya sampai ngomong sendiri ke wakil-wakil kita yang di sana. Jangan sampai keluh kesah seperti ini, minta ini dan seterusnya, silakan. Yang namanya orang minta itu gak dibatasi, nanti yang diberikan itu bagian rezeki sampai. Jangan sampai nanti sampai minta ada 10 cuma dikasih 1 ngedubel sampai rumah. Jadi saya tandaskan program itu repressing. Syukur-syukur kita bawa proposal itu di ACC, kalau enggak ya kebangetan kan gitu kan ya. Udah jauh-jauh dari Lampung sana masa nggak di ACC kan gitu kan. Jadi itu diingat nanti. Nah ini nanti selanjutnya ini kan belum dibentuk ketua sekretaris bendahara, silakan nanti sampai nanti tunjuk ya, pilih siapa yang akan dijadikan ketua sekretaris bendahara untuk menakodai rumah inspirasi, termasuk memberi nama nanti. Rumah inspirasi apa diberi nama nanti. Jadi kelompok itu termasuk ujung tombak kelompok itu salah satunya kan sekretaris. Nah misalnya Pak Karman ngomong besok dikai waktu seminggu gawe proposal. Dan nek sampai orang dua sekretaris ini so tulis menulis kan repot kan ya. Sampai 1 minggu akhirnya kan terlambat, batal kan akhirnya kan. Jadi sekretarisnya kan ya ini misalnya sampai cocok itu Pak Adi Ratna sekretarisnya kan. Ya nih ya. Pak Adi Ratna bener ya. Cocok kan? Jangan karena Pak Karman loh, bener loh ini kan. Ketuanya Mas Yono, bener ya. Nah, terus jadi butuh bendahara kan ya. Pak Nasib. Nah. Terus nama kelompok. Ada setuju ya. Jadi ketuanya Pak Nasib. Ketua siapa? Pak Nasib, Pak Yono. Bendaharanya Pak Nasib. Wah, jadi cocok nih. Mudah-mudahan jadi asbab kita semakin semangat ya. Insya Allah. Nama kelompoknya
Sama juga boleh kan kampungnya. Membanggakan RI. Jadi Makmur Jatara. Makmur Jatara. Asal? Oke, saya ulangi. Untuk malam ini kepengurusan rumah inspirasi kelompok rumah inspirasi di DRG yang terbentuk ketuanya Pak Yono, sekretarisnya Pak Adi Ratna, bendarnya Pak Nasib, di bawahnya Dampur-Dampur Tenang. Nah itu terus dikasih namanya kelompok Makmur Sejahtera Rubeda. Saya berharap kehadiran kita benar-benar bisa memberikan dampak atau efek baik untuk kelompok kita dan masyarakat sekitar. Amin. Pak Adi. Gimana Pak? Jadi nanti kan setelah dilantik itu ada program reses. Kalau reses wajib itu kantor yang mengelola jadwal. Mandiri itu khusus memang kalau 2014-19 kita nggak punya arah, pokoknya jalan setiap rumah kita kunjungi. Bawa bibit di mobil, itu mobilnya udah kita servis kembali, udah jadi itu kan ya. Nanti di 2024-29 PSS Mandiri akan kembali kita gelar kan ya. Tapi kita akan datang khusus ke anggota-anggota kelompok. Nah, saya udah ini kan kepikir tadi ngobrol sama saudara yang dari Lampung Barat. Di Lampung Barat tuh alpok coklat ya. Coklat itu sampai 85.000 harganya kan ya. Saya tadi udah ngebel ke pembibitan coklat Sulawesi itu kan setahun setengah buah, terus kemudian tuh buahnya memang beda dengan coklat biasa. Jadi nanti di reses Mandiri saya akan hadir kembali bawa mobil sapi itu, bawa coklat Sulawesi nanti rencananya dari rumah ke rumah anggota kelompok khusus nanti. Makanya kan kalau yang nggak bergabung di kelompoknya jangan iri dulu, ini kan kelompok-kelompok yang kita bina dulu gitu kan. Nah khusus nanti kalau kelompok udah Lampung baru ini yang lainnya. Ini yang program Lampung Tengah Hijau ya. Lampung Tengah Hijau juga akan kembali jadi program prioritas karena banyak yang minta dijalanin lagi Pak gitu kan ya. Jadi setelah itu tugas Pak Adi nanti untuk mengesahkan nanti sebagai ketua rumah inspirasi Kabupaten Lampung Tengah. Nah ini bila begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.